Shalom dan selamat malam. Kita berjumpa lagi pada malam ini untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat pada malam ini. Karena itu mari bersama kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk semua kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, sehingga firman-Mu bermakna bagi kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan begini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Amin. Saudara, saat harapan dan kenyataan berbeda, disitulah banyak orang mengalami yang namanya kekecewaan yang begitu mendalam. Itu sering terjadi, kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak orang kecewa karena harapan dan kenyataan yang dijumpainya itu tidak sama. Hal itu juga yang dialami oleh para murid Yesus dalam kisah perjalanan kehidupan mereka bersama dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus sudah ditangkap dan disiksa sampai mati di kayu salib, mereka mengalami kekecewaan yang luar biasa. Nah, hal ini diungkapkan dalam kisah perjalanan murid di antara mereka yang rupanya lebih memilih untuk meninggalkan kota Yerusalem lalu menuju ke Emmaus yang berjarak kira-kira 7 mil jauhnya. Kota Yerusalem, saudara, itu adalah kota di mana para imam berkumpul. Kota Yerusalem juga itu adalah dari kata Yerusalem. Salem itu berarti sejahtera. Berarti Yerusalem itu adalah kota sejahtera. Tetapi justru mereka meninggalkan kota Yerusalem itu dengan perasaan yang sungguh teramat kecewa dan pedih hati. Mengapa, saudara? Karena peristiwa penyaliban dan kematian sang guru mereka yang mereka sangat harapkan untuk bisa membawa pemulihan bagi umat Israel. Dan dia bisa tampil sebagai raja yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Namun, saudara-saudara, yang terjadi justru sebaliknya. Apa yang tidak diharapkan, apa yang mereka harapkan tidak terjadi seperti demikian. Yang mereka hadapi adalah justru mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus harus mengalami aniaya. Yesus harus dipermalukan. Yesus bahkan mati tergantung di kayu salib serta menjadi tontonan banyak orang. Dan itu sebabnya mereka tidak bisa menerima kenyataan, menjadikan mereka itu sangat kecewa karena mereka tidak bisa menerima kenyataan ketika itu. Nah, rupanya bahwa ketika mereka pergi ke Emmaus, dalam perjalanan mereka ketika mereka sedang bercakap-cakap, mereka sedang bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Itu yang kita baca saat ini. Namun ketika Yesus berjalan dengan mereka, hal itu tidak disadari oleh murid-muridnya yang berjalan bersama mereka itu, sampai-sampai mereka berkata kepada Yesus ketika Yesus bertanya, apakah yang sedang kalian percakapkan? Apa yang mereka jawab atau apa yang mereka katakan pada Yesus? Justru mereka katakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Itu pertanyaan mereka karena mereka tidak menyadari bahwa yang berjalan bersama mereka itu adalah Yesus yang mati tetapi telah bangkit mengalahkan maut. Nah, itu terjadi bagi para murid ketika itu. Nah, saudara, seringkali dalam kehidupan kita mengalami pergumulan yang berat. Kita banyak kali kecewa karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan kita. Kita pun sering merasa bahwa Tuhan tidak hadir di kehidupan kita. Kita seringkali kita tidak merasakan kehadiran Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita. Lalu kita menganggap bahwa kita ini jauh dan Tuhan itu jauh dan Ia tidak mempedulikan kita dalam sepanjang hidup kita. Namun saya mau mengatakan bagi kita jemaat kekasih Tuhan melalui kesempatan ini, percayalah saudara bahwa tindakan Tuhan dalam mendekati muridnya yang sedang galau dalam perjalanan ke Emmaus itu adalah bukti bahwa Dia begitu mengasihi dan mempedulikan mereka. Bukti bahwa betapa Yesus itu mengasihi dan mempedulikan murid-muridnya. Bahwa Tuhan tahu, bahwa Tuhan selalu peduli setiap pergumulan kita, setiap kekecewaan hati kita, setiap kegalauan hati kita. Karena itu saudara, apapun pergumulan hidupmu, yakinlah, datanglah pada Tuhan. Yakinilah bahwa Yesus senantiasa peduli dan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan terhadap masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. Dan masalah yang terbesar yang dihadapi oleh manusia itu adalah dosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, bahwa kasih-Mu senantiasa melingkupi kami. Firman-Mu malam ini meyakinkan kami bahwa Engkau sungguh bangkit, Engkau hadir di setiap kehidupan kami, Engkau hadir di setiap pergumulan yang kami alami. Dan Engkau begitu peduli dan mengasihi kami. Karena itu Tuhan, yakinkan kami untuk senantiasa percaya bahwa Engkau sudah bangkit mengalahkan maut dan membawa kelepasan bagi kami semua, sehingga kami boleh lega bahwa setiap pergumulan yang kami alami, Tuhan pasti mengasihi dan peduli kami. Malam ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Berkati mereka Tuhan, yakinkan mereka Tuhan bahwa Kristus sudah bangkit, yang akan senantiasa memberkati setiap pergumulan kehidupan jemaat-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi akan semakin mengaminkan bahwa apapun pergumulan kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19 yang kami alami saat ini, Tuhan senantiasa peduli dan mengasihi kami semua. Malam ini Tuhan, kami akan beristirahat malam. Jaga kami Tuhan, biarlah kami boleh beristirahat dalam naungan kasih-Mu. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian doa dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Selamat malam, salam Paskah untuk seluruh jemaat dari Bongimelo, laku kita salarasang.